justru PT ini dibentuk untuk pendapatan daripada PSSI itu sendiri. Lalu untuk yayasan, kembali saya sampaikan, selain mereka dapat dividen ad interim, ya mereka juga bisa mendapatkan donatur ataupun program-program yayasan yang disupport oleh swasta. Sama di PT ini kita akan bekerja sama dengan broadcast, bekerja sama dengan sponsor dan lain-lain. Bahkan saya kemarin sudah targetkan kan kalau bisa angka revenue-nya itu 240 sampai 290 miliar. Ini kita lagi dorong. Ya, makanya Pak Marcel mukanya kalau ketemu saya pucat terus. Karena setiap hari saya WA. Ya, karena saya tentu sama Wakatum dan jajaran Expo, ya kalau kerja kita serius. Kalau kerja kita harus punya target, kalau enggak ngapain kita di sini. Nah, ini yang kita dorong. Pendapatannya nanti dari mana? Nanti tentu dari audit nanti bisa dibaca. Oh, dari broadcast sekian, dari ticketing sekian, dari sponsor sekian. Oh, penyelenggaraan FIFA Matchday mana yang untung, mana yang rugi. Gitu. Ini yang kita coba biasakan bagaimana kita bisa menciptakan industri yang sehat untuk tim nasional kita, sehingga kalau kita melalang buana juga ya kita sehat gitu ya. Itu yang kita mau. Silakan. Sebelum kongres PSSI, Pak, kita akan bersama-sama. Jadi itu ya komitmen itu saya harus pegang terus. Kemana Pak Erik, kemana ditugaskan, ya kita ikut. Baru 2 hari yang lalu saya diperintah beliau untuk mewakili PSSI di PT LIB dari Komisaris Utama. Hari ini beliau menugaskan lagi untuk di Garuda. Saya kira sih tugasnya kalau yang di sana memang penugasan Pak Erik, Pak Ketua Umum pada saya menjadi jembatan untuk PSSI dan LIB, kan gitu ya. Lebih spesifiknya adalah bagaimana program-program yang ada di LIB harus nyambung dengan roadmap yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ketum di hadapan Presiden kita dan bahkan pada Presiden kita Pak Jokowi juga sudah tahu roadmapnya. Nah itu salah satu tugas utama saya, menjaga jangan sampai apa yang dilakukan di LIB tidak sejalan dengan apa yang sudah dikomitkan oleh Ketua Umum dan kita semua, yakni bagaimana roadmap ini bisa segera tercapai, target-target dan sebagainya. Nah kalau di sini tentu akan berbeda karena ini lebih PT Garuda ini lebih kepada bagaimana sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PSSI khususnya untuk timnas itu bisa terjaga dengan baik. Jadi saya mungkin lebih banyak urusan-urusan governance-nya, urusan tata kelolanya dan lain sebagainya. Karena nggak tahu, karena mungkin background saya Pak Ketum ini tahu saya sekolahnya audit, sekolahnya akuntan, jadi sehingga saya ditugasin terus dengan urusan-urusan begini. Ya, tenang aja Pak Marcel, saya tidak keras, tetapi kita akan awasi sesuai dengan tujuan ya kerja dari ini. Karena apa? Baru sekarang kita merasakan transparansi. Terus terang, kalau ada teman-teman yang punya pembanding lain boleh membantah saya. Tadi berapa yang didapatkan dari Aksiar pun oleh Ketua Umum disampaikan secara transparan, nggak ada yang disembunyikan. Itu yang membuat saya akhirnya saya mau juga ditugasin sini. Artinya ini untung, ini rugi harus kita sampaikan ke publik, dan Ketua Umum bilang oke, silakan. Jadi itu Pak Majid ya. Itu yang membuat saya akhirnya saya mau terima juga penugasan ini, dan mudah-mudahan atas dukungan teman-teman tujuan mulia dari PT ini yang seperti disampaikan Pak Ketua Umum tidak begini terus, tetapi kita yang begini dari PT. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jika. Silakan. Tetapi saya juga tidak mau menutup mata kalau memang ada sesuatu yang sudah ada sebelumnya, ya saya reaktifkan kembali. Seperti ide PT ini sebenarnya udah ada. Tapi apakah PT itu dikelola dengan baik, apakah jalan, ya itu bukan hal yang saya bisa berikan pendapat.
Tapi saya melihat sudah pernah ada, idenya bagus, seperti Badan Tim Nasional idenya bagus, saya aktifkan kembali. Jangan kita juga membiasakan sebagai pemimpin yang selalu bilang sebelumnya jelek, kita yang paling benar enggak. Ya, ini bukan era pencitraan, tapi ini era kerja. Kerja yang bisa memberikan apresiasi dari masa, bukan kebalikan. Jangan pencitraan malah nggak kompetitif. Jadi sama, ini sudah pernah ada. Cuman kita perbaikin do and don'ts-nya, boleh dan tidak. Seperti apa nanti ke depan. Ini yang kita coba selenggarakan. Sama, FIFA Matchday juga sebelumnya sudah ada. Tetapi bahwa Argentina, ya itu yang spesial gitu. Nah itu. Nah kita ingin mendorong FIFA Matchday itu punya pertandingan-pertandingan juga yang berkelas. Tidak hanya mencari poin, tapi kemarin mencari nilai. Tahun depan, November kita mungkin bisa umumkan kalender tahun depan gitu. Nah ini kan sama. Supaya Pak, kembali publik percaya apa yang kita kerjakan ini benar-benar transparan, sehingga supporter, masyarakat sepak bola, oh ini loh. Ya, ini benar-benar yang kita harapkan. Dan ada apa? Interaksi. Ya, kita juga nggak boleh alergi dikritik. Ya, ini kita, tapi kita juga boleh menjawab dengan fakta dan data. Selama itu kita yakin. Ya, cukup. Kita bicara yang lain. Yang lain kan? Enggak. Yang lain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.